Ceritanya ngene. Dulu ketika Sayyidina Umar merekomendasi, orang yang pertama merekomendasikan adanya pembukuan Al-Quran adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Di saat khalifah itu dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan ada ide, bukan rekomendasi, ada ide. Yang merekomendasikan untuk ide itu adalah Sayyidina yang menggagas Sayyidina Umar. Ini Al-Quran harus ditadwin, harus dibukukan. Karena saat itu Sayyidina Abu Bakar punya dua tugas. Satu tugas untuk menyebarkan Islam. Tugas kedua adalah memerangi orang-orang yang murtad, qitalul murtadin. Sehingga tugas itu sama-sama pasti ada ancaman nyawa para sahabat, namanya juga perang. Nah, yang perang itu sahabat-sahabat yang rata-rata hafal Al-Quran. Akhirnya ide itu muncul dari Sayyidina Umar. Khalifah ya Amirul Mukminin, seandainya ini Al-Quran gak dibukukan, nanti sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran bisa-bisa kapundhut di medan perang. Lalu bagaimana nasib dengan Al-Quran kalau gak dibukukan? Karena ada yang ditulis nengene papan, ada yang nengene pelapah kurma, ada yang nengene kulit onta dan segala macamnya. Dan ada yang pure mau dihafalkan tok, ono sing dihafalno tok. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ya ini harus dibukukan. Mengangkatlah namanya Zaid, sahabat Zaid bin Al-Harithah, diangkat menjadi katib. Jadi siapapun siapa yang punya catatan Al-Quran dari awal sampai akhir, kumpulkan, dikumpul dicatat oleh Sayyidina Zaid. Dari Sayyidina Abu Bakar ke Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman punya tugas yang sama. Kenapa? Semasa Sayyidina Umar banyak sahabat yang akhirnya artinya menyampaikan agama Islam karena ada futuhat Islamiyah ke negara ini, ke kota ini dan segala macamnya. Sehingga bacaan yang diterima oleh orang banyak saat itu dari masa Sayyidina Abu Bakar ke masa Sayyidina Umar, berarti sudah bertahun-tahun, ada yang menangkapnya berbeda, bacaannya beda-beda, ya, bacaannya hampir pokoknya tidak ala sab'ati ahruf. Nah, karena mulai banyak yang liar, bacaan qabilah ini seperti ini, qabilah ini seperti ini, orang Demak bacanya za menjadi ya, orang Jawa Barat rata-rata orang sana itu membaca dal menjadi da, orang Pare-Pare Bali membaca tak jadinya tatitu. Orang bule nggak bisa ngomong ta, pasti ngomongnya sa, nggak bisa ta, lebih ke ta. Jadi nggak bisa ngomong. Dan itu orang Arab juga sama karena faktornya qabilah, pembacanya beda. Seperti yang sekarang masih ada orang Mesir atau orang Arab baca qafnya gini go. Orang Mesir jim bacanya qo. Dan qaf dibaca hamzah enggak salah. Jadi artinya karena lisan itu berbeda-beda, akhirnya bacaan Al-Quran ada yang kacau-kacau. Maka Imam Utsman, Sayyidina Utsman memutuskan Al-Quran harus ada pentadwinan jilid 2. Artinya mengumpulkan bacaan, difilter bacaan-bacaan yang sesuai sab'ati aruf yang mana. Karena memang Rasulullah yang tadinya dibacakan, dituntun oleh malaikat Jibril 1 bacaan, terus dituntun lagi sampai 7 bacaan. Kumpullah namanya Rasm Utsmani yang di bawahnya diriwayatkan sampai ke kita darinya kita dapat riwayat dari Imam Hafiz an Asim. Imam Asim yang riwayatnya Imam Hafiz, ya. Ada yang Imam Kisai, sama-sama Imam Asim tapi riwayatnya Imam Kisai ada. Ya. Nanti beda-beda, makanya kalau misalkan kadang sekali apalagi Imam Qolun pasti akan menemukan beda banget alaihum, ya. Itu ya benar tapi harus dipelajari alaihum. Shotnya ada yang ihdinas siratal mustaqim. Sementara shot kedua siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Iya kanaknya juga sama. Maliki. Maliki yaumiddin bacaan kita. Tapi di qiraah lain Maliki yaumiddin dan macam-macam. Ada yang hamzah itu seperti alif gak dibaca. Anzartahum 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 am lam tunzirhum al-ayah. Wa min ayati ada wa min ayatihi an khalaqalakum al-ayah. Itu namanya salat ahruf dan itu perbedaan bacaan itu memang resmi sesuai riwayat yang dibawa oleh para rawi-rawi sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya. Jadi tugasnya para sahabat itu yang pertama mentadwin dari yang sama sekali belum dibukukan di zamannya siapa? Dari sama sekali belum dibukukan Al-Quran di mushaf, dicetak, dikumpulkan zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian untuk pengumpulan pentadwinan atau pengumpulan Al-Quran kedua ada di masa Sayyidina Utsman. Nah itu sedikit sejarah tentang Al-Quran. Jadi nuzulul Quran karena tinggal beberapa hari lagi besok lusa sudah nuzul Quran. Jadi nuzul Quran itu karena memang Al-Quran itu sekian banyak ilmunya. Nuzul Quran, turunnya Al-Quran itu tidak sekali langsung brek 30 juz ya. Sithik-sithik. Ada yang memang diulang-ulang turun lagi ayat yang sama. Ada yang memang lama banget 6 bulan sama sekali Rasulullah tidak mendapatkan wahyu. Ada. Nah, ini dunia Al-Quran. Pokoknya kalau kita mempelajari tentang nuzul Quran itu ada pokoknya nembayang di Rasulullah itu naik turun perasaan itu naik turun terus. Gimana enggak ketika kondisi seneng tiba-tiba punya masalah turun ayat susah, turun ayat yang menyenangkan, seneng meneh. Jadi gue susah meneh, turun ayat menyenangkan. Ada yang susah banget, artinya benar-benar fitnah ya. Ada yang fitnah itu Sayyidah Aisyah, masalah ifki, Kanjeng Nabi kekosongan, ada apa? Kosong wahyu. Bayangno ada tudingan Sayyidah Aisyah yang ABCD, dituding yang sangat buruk. Kanjeng Nabi hanya nunggu wahyu. Bayangkan, wahyu itu enggak seperti nek misalkan sampean nunggu kaya ada orang yang kelihatan di paling omahe iso, ya kan? Dipaksa iso. Kanjeng Nabi nunggu wahyunya kapan? Ya Allah, Kanjeng Nabi. Berarti jadi bayang Rasulullah pas mulai proses turunnya Al-Quran itu benar-benar dinamis banget, seneng susah campur aduk banget dari Rasulullah. Ya kondisi yang paling sedih, ada kondisi yang sedih. Ramadan juga Rasulullah itu bulan di mana Rasulullah diutus dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pula Ramadan adalah turunnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dinamis, senang, susah dan segalanya. Makanya Al-Quran itu selalu saya bilang Al-Quran itu ada punya nyawa, punya ruh ya. Kalau kita bacanya enak, orang nek sampean membaca dengan paham dan tidak itu tersampaikan ke pembaca. Ke pendengar. Pendengar itu bisa ngrasakno nyes, rasanya itu enak banget. Makanya sithik-sithik saya sarankan biar maca-maca terjemahan biar sedikit tahu. Selain memang proses ngaji tafsire ikuti sampai khatam ya, bukan khatam meneh. Ngomong khatam ngaji lagi untuk juz piro? Juz loro urung bar ya. Nah itu biar istilahnya biar kita tahu dapat rohnya Al-Quran, nyawanya Al-Quran. Itu ada rasa. Al-Quran itu ngrasakno ada rasa. Apalagi diwaca mbekan coba mendengarkan murotal-murotalnya imam-imam besar itu rasanya kok nyes ngono ya, iso kayak bener-bener wae marem ngono ya ning ati ku, menyentuh sekali. Penyampaiannya ku rasanya bisa nyampe ke pendengar, itu luar biasa. Penghayatan istilah apa lagu itu penghayatannya ada.
karena ya tahu. Nah, itu sithik-sithik. Ya tapi tadi maca Al-Qur'an ora pahamlah tetep ganjaran. Wala yujadu dzalik fi amatil adwa, jadi ora ketemu apa zaka mengko sabti aujuh